Assalamualaikum Pak, kami ingin Pak Kades yang langsung keluar biar kami semua mendengar suaranya Pak. Kami tidak mau dimasukkan di dalam kurungan lagi Pak, kami ingin mendengar suaranya Pak. Terima kasih. Kami ingin Pak Kades yang terhormat langsung naik ke sumber suara kami menjelaskan kemana dana desa yang beliau arahkan selama ini. Terima kasih. Di sini kami bukan untuk datang berkonsultasi, bukan datang untuk bermediasi. Kami di sini datang hanya untuk meminta kesanggupannya, apakah sanggup nanti untuk berikan kami data-data, jawaban atas apa semua yang ada di desa ini, baik itu tentang DD, ADD, BUMDes dan yang lain-lainnya. Kami hanya ingin menanyakan apakah beliau sanggup apa tidak, itu saja. Dan mohon keberadaan panitia seleksi, kami ingin mendengar tanggapan dan jawabannya. Mohon juga untuk segera kami desak keberadaan pansel ini untuk dibubarkan. Kembalikanlah hak-hak kami, biarkan kami memilih proses bagaimana terpilihnya dan pengisian jabatan kepala wilayah dusun. Jangan sampai perangkat desa dan para dusun di wilayah dusun kita ini tiba-tiba berubah menjadi asisten pribadi. Kalian harus tetap ingat bahwa keberadaan kalian adalah hadam bagi kami, perwakilan bagi kami. Jangan lalu kalian setelah berada di tampuk kekuasaan mencoba untuk mencederai kami dan menindas kami dengan kekuasaan yang Anda akses. Tolong lihatlah kami sebagai rakyat dan masyarakatmu. Tolong ingat apa yang pernah Anda janjikan. Itu yang kami tuntut pada saat ini. Sudah jelas apa yang kami tuntut. Bubarkan pansel itu. Kedua, laksanakan segera pembangunan di wilayah-wilayah yang sudah kalian anggap sebagai anak tiri di tempat kami. Dan yang ketiga, kami ingin mendapatkan jawaban, laporan, dan penyajian keuangan dari dana BUMDes itu. Dan hadirkan segera pengurus BUMDes yang hanya saat ini kita hanya mendengar nama dan pengurusnya entah kemana. Jangan sampai ada kejadian-kejadian seperti ini. Tidak boleh ada pengambilan keputusan secara sepihak. Kami datang ke sini atas nama cinta Bapak Kepala Desa. Jangan anggap kami menyebar ujaran kebencian. Jangan anggap kami mencari kesalahan. Karena kita semua tidak luput dari kesalahan. Tapi apa yang kami pertanyakan di sini adalah hak kami yang kami limpahkan dan kami percayakan kepada Anda. Mohon kami bertanya, Anda menjawabnya dengan apa yang kami inginkan saat ini. Setuju kawan-kawan? Kita kawal jawabannya. Jangan sampai hal ini berakhir sampai di sini. Panas. Kepada Bapak Kepala Desa yang terhormat, silahkan keluar dan menemui kami. Kami adalah masyarakatmu. Kami adalah anak-anakmu. Kami bukan musuhmu yang akan menyakitimu. Keluar. Kami tidak akan pernah menyakiti Bapak kami. Kami tidak akan pernah menyakitimu, wahai Bapak Kades. Begitu takutkah engkau bertemu dengan anak-anakmu? Begitu takutkah engkau bertemu dengan masyarakatmu? Lalu apa yang kamu kerjakan selama ini di dalam balai kepala desa ini? Silakan keluar dan menemui kami. Kepada Bapak Kepala Desa yang terhormat, silahkan keluar dan menemui kami. Timbau. Keluar Pak Kades, keluar. Sudah terlalu nyaman beliau di dalam kantor. Silakan hadapi kami, jelaskan kepada kami Pak. Kami tunggu, kami mohon dengan hormat Pak. Keluar Pak. Nah ini dia kita Baik rekan-rekan semua ya, yang punya HP semuanya kita rekam semua. Awas, kemudian kan, kemudian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan warga masyarakat yang desa kita yang hormati dan banggakan. Terima kasih atas kehadiran penugas kami untuk menyampaikan atau untuk mengadakan aksi damai menuntut beberapa hal yang berkaitan dengan keinginan daripada warga masyarakat, terutama di Dusun Wijin dan Dusun Liung yaitu Dusun Monggo. Khususnya bagi warga masyarakat yang ada di Dusun Monggo dan Dusun Wijin yang memang pada akhir tahun ini terjadi kekosongan kepala dusun yang ada di Dusun Wijin dan Dusun Monggo, di mana di Dusun Monggo itu sudah mencapai usia pensiun selama 60 tahun. Jadi itu aturan yang sudah kita atau aturan dari atas atau perbuk. Kemudian yang kedua untuk kepala Dusun Wijin kebetulan kurang lebih 1 bulan yang lalu sampun mengundurkan diri sehingga terjadi kekosongan di Dusun Wijin. Setelah itu kalau tidak salah tanggal 11 Desember kami bersama BPD dan tokoh warga masyarakat yang ada di Dusun Monggo dan Dusun Wijin melakukan musyawarah untuk pembentukan panitia seleksi. Oke, ini yang sampaikan dulu. Nah, kemudian adapun hasil musyawarah itu terpilihlah 5 kandidat atau panitia seleksi dari warga masyarakat atau perwakilan. Kalau bisa tidak usah ada panitia seleksi dari dusun tersebut, dari Dusun Wijin dan Dusun Monggo, dari luar Pak Kades. Berarti kita lakukan seperti itu dan ternyata panitia seleksinya pun dari luar dusun tersebut. Kemudian selanjutnya masalah pengangkatan perangkat, yang tidak pernah selalu berkeinginan saya yang memilih, sama sekali tidak. Jadi dia tidak pernah ingin sakni mai jadi kadir, sakni jadi kadir. Sampai saat ini dari hati dia yang paling dalam tidak pernah menginginkan hal seperti ini, gitu ya. Jadi secara aturannya Niki memang harus dibuatkan pansel, kemudian ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon kepala dusun dari 2 dusun tersebut. Tentu syarat-syarat ini memang wajib dipenuhi. Kemudian yang selanjutnya, instruksi Pak Kades, di sini kami bukan datang untuk mendengar klarifikasi, gitu. Di sini kami akan menanyakan apakah Bapak bersedia untuk membubarkan pansel itu sendiri, karena menurut kami memang panselnya sudah cedera begitu. Cederanya seperti apa? Bapak sendiri yang lebih tahu untuk hal itu. Menurut kami melakukan dengan musyawarah sesuai dengan aturan. Jadi bukan tiang yang mengangkat. Aturan yang mana nih? Aturan yang sudah ditetapkan. Bunyinya Pak? Jadi kepala desa dapat membentuk pansel dari hasil musyawarah bersama BPD. Jadi bukan kami sendiri, bukan. Jadi kami bermusyawarah termasuk wakil masyarakat daripada Dusun Wijin dan Dusun Siwi. Masih ada daftar isinya. Yang kami pertanyakan Pak, belum 1 tahun Pak, Plungguh pernah mengadakan satu pemilihan di desa di Dusun Sute Barat, gitu.
Dan Nika kayaknya tidak diperlukan pansel Nika waktu itu. Itu bagaimana Pak? Sebentar. Jadi di Dusun Setuta Barat itu tetap menggunakan pansel. Makanya kenapa sebenarnya kami ingin menjelaskan kepada warga masyarakat bagaimana caranya. Jadi Saya minta sekarang berhenti dari desa. jadi kebetulan kemarin dia berkoordinasi dengan kepala bidang dan des di DPMD. Jadi jawabannya beliau, masalah pengangkatan perangkat desa atau kepala dusun, masalah aturan, masalah persyaratan harus dipenuhi. Kemudian setelah itu nanti bisa dimusyawarahkan oleh warga masyarakat setempat. Apabila itu akan menimbulkan kegaduhan, nanti bisa dimusyawarahkan untuk dilakukan. Mungkin kalau memang warga masyarakat musyawarahnya itu di tingkat keluarga masyarakat. Saudara, tenang, biarkan Bapak Kepala Desa mengklarifikasi dulu. Tenang. Silakan. Oke, jadi musyawarahnya ini silahkan ditentukan oleh warga masyarakat, tetapi kami dari pemerintah desa tidak berani mengatakan itu boleh. Tetapi secara teknisnya mungkin di warga masyarakat apabila itu keinginannya untuk memilih, ya kami tidak berani mengatakan boleh, tetapi itu ditentukan oleh warga masyarakat itu sendiri. Bapak yakin itu tidak akan melanggar undang-undang? Karena kami tidak mengatakan boleh. Jadi karena warga masyarakat yang meminta, itu warga masyarakat sendiri yang menentukan untuk hal tersebut. Jadi kami dari pemerintah desa, baik itu dari DPMD dan kami, tidak berani mengatakan itu boleh. Tapi secara teknisnya itu dilakukan bersama warga masyarakat di sana. Mungkin masyarakat yang ada di Wijen dan yang ada di Wonggo, yang terutama ada kekosongan. Kami tidak pernah mempersoalkan siapapun yang akan dipilih ataupun diangkat untuk mengisi jabatan kekosongan kepala wilayah dusun di 2 dusun yang sedang mengalami kekosongan ini. Hanya saja di sini kita menolak panitia seleksi itu finishnya sampai di seleksi. Seleksi itu adalah seleksi administratif. Lalu setelah terpenuhnya kualifikasi terhadap calon-calon yang akan menjadi kepala dusun ini, serahkan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Karena yang terjadi saat ini, kami meragukan integritas daripada panitia seleksi itu sendiri. Dan yang kedua, kami meragukan netralitas daripada Pemdes saat ini. Karena kenyataannya Pansel yang katanya terpilih saat ini tidak pernah adanya sosialisasi. Ini buktinya kami pegang. Mana pansel itu? Tahapan-tahapan apa saja yang pernah dilaksanakan? Dan kami tidak merasa terwakili oleh perwakilan masyarakat yang katanya mewakili kami. Masyarakat itu hanya mengedepankan kepentingannya pribadi. Sehingga apa yang terjadi saat ini, Pak Kades, ini bentuk bukti nyata bahwa penolakan kami terhadap pansel itu. Karena apa yang terjadi seperti yang disampaikan kepada rekan kami yang tadi, terlihat seperti ada standar ganda yang terjadi di desa Setuta ini. Kok ada di dusun yang lain bisa melakukan pemilihan? Di dusun yang saat sekarang ini ketika masyarakat sudah siap untuk memilih, masyarakat tidak akan mempersoalkan siapapun yang akan menjadi kepala dusun. Hanya saja berikan mereka menggunakan hak pilihnya. Kalah ataupun menang itu hal yang biasa. Dan yang kedua, terjadinya musyawarah dan pengambilan keputusan secara sepihak. Pansel ini tidak tahu dia diundang ke kadus desa itu untuk ditunjuk sebagai pansel. Dan kalau kita mengacu ke aturan bupati, tidak bisa kita bekerja menggunakan aturan bupati di desa Setuta ini. Harus adanya perdes sebagai bahan acuan mereka untuk bekerja dan dikukuhkan sehingga mereka melakukan tahapan-tahapan. Tetapi pada saat ini katanya sosialisasi kayak maling, dia ngendep-ngendep sana sini. Kami tidak akan
memukul tidak akan mencederai. Ketika sosialisasi itu akan dilaksanakan, mohon bersurat. Kita di birokrasi, kita tidak di pasar, menawar harga bawang, cabai dan sebagainya. Tolong berikan kami edukasi yang baik, karena keberadaannya pemerintah kami di dusun ini sangat vital, sehingga apapun persoalan yang terjadi, kepala dusun nanti akan turun di sana sebelum bermuaranya di kantor desa. Sebenarnya hal ini kami juga membantu mengerjakan pekerjaan pemerintah desa, tetapi kalau informasi yang kami terima bahwa tahapannya itu hanya sampai seleksi saja dan nanti akan ada indikator yang dipakai untuk siapa yang lulus ini dan itu. Coba sekarang buktikan kalau betul-betul Pergub nomor 103 tahun 2021 itu dipakai sebagai regulasi untuk mengevaluasi kepala dusun ini secara kualifikasi, banyak yang akan gugur. Jadi kami di sini bukan mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian atau hate speech. Kami di sini berdasarkan data dan fakta serta undang-undang. Mungkin rekan saya di Monggo juga bisa menyampaikan beberapa keluhan dari masyarakat di Monggo terkait masalah pelaksanaan ataupun tahapan-tahapan ini. Ya, terima kasih. Tadi sempat